Selamat pagi, nama saya Berat Hugo dengan NIM 2540124450 kelas LA05. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil pekerjaan dan jawaban saya untuk UTS Complex Variable Function. Untuk nomor 1, bagian A, prove that Z is real if and only if Z konjugasi sama dengan Z. Lalu untuk bagian A, lalu untuk pembahasannya, di mana bilangan kompleks Z adalah X plus IY, lalu bilangan kompleks Z konjugasi itu adalah X min IY. Jadi tanda plusnya diubah menjadi min karena konjugasi. Lalu setelah itu Z dan Z konjugasi sama dengan K, X pada ruas kiri dan ruas kanan dihilangkan karena habis dikurangkan. Lalu setelah itu menjadi 2IY sehingga menjadi Y sama dengan 0. Nah, dengan Y sama dengan 0, maka Z itu sama dengan X. Nah, ini membuktikan bahwa Z itu adalah bilangan real. Sehingga dari pembuktian di atas, terbukti bahwa Z adalah real. Lalu untuk bagian B, prove that Z is either real or pure imaginary if and only if Z konjugasi kuadrat sama dengan Z kuadrat. Lalu sama seperti pada bagian A, di mana Z itu adalah X plus IY. Lalu setelah itu, hitung Z kuadrat. Dapatkan Z kuadrat adalah hasil sebagai berikut. Dan dapatkan Z konjugasi kuadrat hasilnya sebagai berikut. Lalu di sini I kuadratnya itu adalah sama dengan minus 1. Sehingga tanda plus di sebelum I kuadrat Y kuadrat itu diubah menjadi minus. Karena I kuadrat itu sama dengan minus 1. Lalu tanda plus ini diubah menjadi minus. Lalu setelah itu Z kuadrat dan Z konjugasi kuadrat sama dengan kan, sehingga X kuadrat min Y kuadrat di kedua ruas dicoret karena habis dikurangkan. Nah, setelah itu menjadi 2i XY sama dengan min 2i XY. Lalu setelah itu dipindah ruas, lalu setelah itu menjadi 4i XY sama dengan 0. Sehingga dapatkan XY sama dengan 0. Sehingga dari XY sama dengan 0, nilai X itu sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Lalu jika nilai X sama dengan 0, maka Z sama dengan IY. Dan ini membuktikan bahwa bilangan Z adalah pure imaginary. Lalu yang kedua, jika nilai Y sama dengan 0, maka Z sama dengan X. Ini membuktikan bahwa Z itu adalah bilangan real. Membuktikan bahwa Z itu adalah real. Sehingga dari pembuktian di atas terbukti bahwa Z adalah real atau pure imaginary. Selanjutnya, nomor 2, bagian A, show that tan HZ sama dengan min I tan IZ. Lalu di mana tan HZ itu sama dengan sin HZ per cos HZ. Lalu pada rumusnya, sin HZ itu sama dengan E pangkat Z minus E pangkat min Z per 2. Lalu cos HZ itu sama dengan E pangkat Z plus E pangkat minus Z per 2. Lalu setelah itu masukkan ke persamaan tan HZ-nya. Ini per 2-nya dicoret sehingga dapatkan tan HZ-nya adalah sebagai berikut. Lalu setelah itu misalkan I kuadrat itu sama dengan minus 1. Lalu di sini pada E pangkat Z karena pada pangkatnya itu adalah 1, maka ditulis menjadi minus I kuadrat. Lalu kan pada E pangkat minus Z karena minus 1, maka ditulis I kuadrat. Lalu setelah itu pada pembilangnya dikeluarkan 2i sehingga pembilangnya dibagi 2i lalu dikalikan 2i. Nah, jangan lupa dikasih minus karena untuk dibalik. Lalu setelah itu dikasih minus supaya kedua bilangannya ini dibalik. Dan kedua bilangannya dibalik. Lalu setelah itu pada bagian penyebutnya itu dikeluarkan 2 sehingga pada bagian penyebutnya dibagi 2 dan dikali 2. Lalu setelah itu dikasih minus juga. Dan setelah itu kedua bilangannya dibalik. Lalu setelah itu pada bagian pembilangnya dalam kurungnya
itu diubah menjadi itu sama dengan sin IZ. Lalu pada bagian penyebutnya, pada bagian dalam kurung, itu sama dengan cos IZ. Lalu setelah itu 2 pada pembicaraan dan penyebutnya dicoret, sehingga didapatkan hasilnya adalah min I tan IZ. Sehingga dari pembuktian di atas terbukti bahwa tan HZ itu sama dengan min I tan IZ. Lalu untuk bagian B, show that tan HZ plus PI sama dengan tan HZ. Tan HZ plus PI itu sama dengan sin HZ plus PI per cos HZ plus PI. Pertama-tama, mencari sin HZ plus PI dan cos HZ plus PI. Mendapatkan sin HZ plus PI adalah sebagai berikut. Dan cos HZ plus PI adalah sebagai berikut. Lalu setelah itu, untuk membuktikannya, misalkan E pangkat PI itu sama dengan cos P plus I sin P. Di mana cos P itu adalah minus 1 dan sin P adalah 0. Sehingga E pangkat PI menjadi minus 1. Lalu setelah itu masukkan E pangkat PI dengan minus 1 ke sin HZ plus PI. Sehingga dapatkan sin HZ plus PI adalah min sin HZ. Lalu setelah itu masukkan juga ke cos HZ plus PI. Sehingga dapatkan cos HZ plus PI adalah minus cos HZ. Setelah itu masukkan ke persamaan tan HZ plus PI. Sin HZ per cos HZ itu sama dengan tan HZ. Sehingga dari pembuktian di atas terbukti bahwa tan HZ plus PI itu sama dengan tan HZ. Lalu selanjutnya nomor 3, let A and B denote complex constant with that lim Z, Z0, AZ plus B sama dengan AZ0 plus B. Untuk pembahasannya dari definisi tentang limit yang berkata Fz min W0 lebih kecil dari epsilon kapanpun 0 lebih kecil dari Z min Z0 lebih kecil dari delta. Pertama-tama asumsikan W0 itu adalah AZ0 plus B dan Fz sama dengan Fz adalah AZ plus B. Lalu untuk pertama-tama jika A tidak sama dengan 0, maka dihitung Fz, masukkan Fz dan juga W0 yang sudah diasumsikan. Lalu setelah itu dihitung dan didapatkan Fz min W0-nya adalah A kali Z min Z0. Lalu jika A sama dengan 0, maka A-nya itu diubah menjadi nilai A diubah menjadi 0 sehingga dapatkan B min B, di mana B min B itu adalah di mana B min B lebih kecil dari epsilon untuk setiap pilihan delta. Sehingga digunakan hasil dari Fz min W0 yang didapatkan dari yang pertama yang didapatkan dari hasil jika A tidak sama dengan 0. Lalu dimasukkan, lalu setelah itu ditambahkan lebih kecil dari epsilon. Lalu setelah itu A dipindah ruas sehingga ruas kanannya menjadi epsilon per A. Lalu di mana Z, lalu setelah itu Z min Z0 di mana ruas kanannya diubah menjadi delta. Di mana deltanya itu adalah epsilon per A. Lalu untuk setiap Z dan setiap bilangan positif epsilon, maka AZ plus B min AZ0 plus B itu lebih kecil dari epsilon kapanpun 0 itu lebih kecil dari Z min Z0 lebih kecil dari delta, sehingga terbukti. Maka dari pembuktian tersebut lim Z0 AZ plus B sama dengan AZ0 plus B, maka terbukti. Berikutnya nomor 4,
bagian A, determine the singular points of the function fz and state why the function is analytic everywhere else. Diketahui function fz sebagai berikut, lalu di mana pz ini ada pembilangnya dan qz ada penyebutnya. Lalu diambil penyebutnya atau qz-nya, lalu disama dengankan 0. Function qz-nya difaktorkan sehingga didapatkan nilai z-nya adalah 2 dan 1. Sehingga didapatkan singular points-nya adalah 2 dan 1. Lalu untuk menjelaskan kenapa fungsinya itu analytic everywhere else, pertama-tama memasukkan singular points yang telah didapatkan, yaitu 2 dan 1, ke qz. Bisa dilihat, jika dimasukkan z sama dengan 2, maka qz-nya menghasilkan nilai 0. Dan jika z-nya dimasukkan 1, maka qz sama juga menghasilkan nilai 0. Karena singular points-nya itu membuat nilai qz sama dengan 0, maka function fz itu analitik di mana-mana kecuali di singular points 2 dan 1. Sehingga dari pembuktian tersebut, function fz itu analytic everywhere else atau analitik di mana-mana. Lalu untuk bagian B, show that the function qz is nowhere analytic. Diketahui function qz adalah sebagai berikut. Lalu dari function tersebut, misalkan E pangkat IX itu sama dengan cos X plus I sin X. Sehingga qz-nya menjadi E pangkat Y cos X plus E pangkat Y sin X. Lalu di mana U adalah E pangkat Y cos X dan V adalah E pangkat Y sin X. Lalu setelah itu cari UX, UY, VX, dan VY. UX di mana fungsi U diturunkan terhadap X sehingga menjadi min E pangkat Y sin X. Dan UY diturunkan terhadap Y sehingga hasilnya setelah itu hitung VX diturunkan terhadap X, yaitu sehingga menjadi E pangkat Y cos X. Dan VY adalah E pangkat Y sin X. Lalu setelah itu jika dilihat dari persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Lalu setelah itu masukkan dari hasil yang telah didapatkan, bisa dilihat bahwa UX itu tidak sama dengan VY dan UY tidak sama dengan min VX. Sehingga ini membuat function QZ itu tidak analitik di mana-mana. Sehingga dari pembuktian di atas terbukti bahwa function QZ itu nowhere analytic. Terakhir, nomor 5, evaluate the following integrals. Diberikan fungsi integral yaitu dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0, E pangkat minus min ZT, di mana REZ lebih besar dari 0. Untuk pembahasannya, hitung seperti integral biasa, di mana integral dari E pangkat minus ZT adalah E pangkat minus ZT per min Z. Lalu setelah itu masukkan batas atas dan batas bawahnya. Lalu setelah itu fungsi yang sudah diintegralkan ini dimasukkan batas atasnya lalu dikurangkan dengan batas bawahnya. Di mana E pangkat tak hingga itu adalah 0 dan E pangkat 0 adalah 1. Sehingga menjadi 0 plus 1/z. Sehingga didapatkan hasil integralnya adalah 1/z. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.